Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habibul allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Thumma al-masiru li jannatin wa na'imiha aw harri narin wal azabil abza'i. Fanas'alullaha al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Was-sa'idu man amana billah wa saddaqa bil jannati wa na'imiha wa bin nari wa sa'iriha wa ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bima saddaqa bihi wa amila lahu wa khafa mimma khawwafahu Allah bihi min azabi jahannam wa raghiba fima raghabahu Allah min na'imil jannah wa asnabi sururiha mimma jaa fil Qur'an wal ahaditsil hisan ka suratir Rahman min qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan ila akhir surah wa qala ta'ala wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ila akhir ma dzakara ta'ala. Falil jannati samaniyatu abwab, man kana min ahli shalah du'iya min babiha wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babiha wa man kana min ahli jihad du'iya min babihi. Wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna fil jannati ghurafan min asnafil jawahiri kullih yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha wa fiha minan na'imi wal ladzati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbi bashar. Qala Jabir rawil hadis qultu ya Rasulullah liman hadhil ghurab qala liman abshas salam wa at'amat ta'am wa shalla bil lail wan nasu niyam ila akhir. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Surga, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah, meyakini surga dan kenikmatannya, neraka dan panas apinya, beriman dan mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan ancaman siksa neraka, mengharapkan kenikmatan dan kebahagiaan surga yang telah berulang kali disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan juga diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sebagai contoh adalah wahyu Allah dalam surat Ar-Rahman berikut sampai akhir surat, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan dua surga. Bermacam-macam ulama menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah itu akan dapat dua surga. Pertama surga di dunia dan yang kedua adalah surga di akhirat. Surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu Allah ta'ala wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berumbung-rumbungan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah surga ini sedang kalian kekal di dalamnya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan Miftahul Jannah khamsatun. Kunci surga itu ada 5 macam. Artinya bila 5 macam ini ada pada kita, kita dengan mudah bisa memasuki surga itu. Yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, bahwa dia mencegah dirinya dari sekalian maksiat. Menjauhkan diri daripada yang dilarang Allah. Kalaupun dia berbuat yang dilarang Allah, maka segera dia bertobat kembali minta ampun kepada Allah. Karena kadang mungkin kita bisa sepenuhnya menjauhi yang dilarang oleh Allah. Cuma diberi Allah kita sesuatu anugerah, yaitu tobat. Nah, bila mana kita tobat kepada Allah, berarti kita sudah dianggap tidak punya dosa. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosa baginya. Firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, kunci surga itu adalah ayyarda bil yasir minad dunya. Dia ridha dengan sedikit daripada dunia. Dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Karena kalau kita ingin berbanyak-banyak dalam dunia, berbanyak-banyak mencari sesuatu daripada dunia, maksudnya itu akan menyulitkan kita jalan ke surga. Rasulullah mengatakan, inna samanal jannah tarkud dunia. Harga sebuah surga itu adalah meninggalkan dunia. Jadi orang yang ingin dapat kunci surga itu, salah satunya dia mesti ridha dengan yang sedikit daripada dunia ini. Yang ketiga, ayyakuna harisan 'alat ta'at, bahwa dia itu ingin atas berbuat taat. Selalu hendak berbuat taat kepada Allah. Firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang diberikan kepada kamu itu dengan sebab yang kamu kerjakan di dalam dunia. Yang keempat, kunci surga adalah ayyuhibbas salihin. Dia cinta kepada orang-orang saleh. Cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Suka berkawan, suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kelima, ayyuksirad du'a wa yas'alallaha ta'ala al-jannah. Dia banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberi Allah surga. Nah, itu 5 ujar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi, merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Surga memiliki 8 pintu. Siapa yang suka salat akan dipanggil dari pintu salat. Yang suka berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.
Yang suka bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, dan yang suka berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dalam surga terdapat kamar-kamar yang terbuat dari berbagai macam permata. Bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Di dalamnya terdapat karunia dan kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu surga. Orang yang suka sembahyang akan dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Artinya orang ini banyak melakukan sembahyang, berbagai macam sembahyang sunat selain yang fardu dilakukannya. Artinya orang ini hobinya, kegemarannya, kesukaannya salat. Dipanggil dia masuk surga melalui pintu salat. Kalau orang nang kada suka sembahyang, orang yang sembahyangnya pas-pasan, tentu pada akan dipanggil lewat pintu salat. Karena itu hadis menunjukkan orang yang suka. Orang yang suka berpuasa, ketujuh puasa, nang fardu sudah nyata, nang sunat-sunatnya puasa juga nya ketujuh puasa. Nah, dia pun akan masuk surga dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang suka berjihad, berjuang fisabilillah, dia akan dipanggil masuk pintu Al-Jihad. Coba kita membayangkan sembahyang kita kada tapi suka, dalam pintu sembahyang kita sudah lepas. Puasa kita nang fardunya aja, puasa sunat kada suka, bisa lepas dipanggil dari pintu puasa. Bersedekah kada suka juga, kecuali ada perlunya, ini sudah lepas kada akan dipanggil daripada pintu sedekah. Berjihad fisabilillah sudah kada juga, kada akan dipanggil dari pintu jihad fisabilillah. Jalan mana kita masuk ke surga itu? Jalan mana kita kayaknya masuk ke surga? Amun sebuting-buting kita kada nang sukanya. Sembahyang kada suka, puasa kada suka, jihad kada ada, sedekah kada suka. Nah, jadi Rasulullah menerangkan tadi bahwa surga tadi ada mempunyai macam-macam kamar yang terbuat dari berbagai macam yang indah-indah, yang kada pernah dilihat oleh mata dalam dunia ini, didengar oleh telinga, terlintas di hati kita pun kada pernah macam itu. Indahnya, bagusnya kamar-kamar yang ada di dalam surga itu. Dalam sebuah kesempatan Jabir radhiyallahu anhu, perawi ini hadis, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, liman hadhil ghurab?" Qala liman afsas salam wa at'amat ta'am wa shalla bil lail wan nasu niyam. Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar ini? Kamar-kamar yang begitu indah diceritakan Rasul tadi, sagan siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam. Menyebarkan salam, menebarkan salam, ini mengandung dua makna. Termasuk di sini adalah menebarkan salam itu artinya orang yang suka mengucap assalamualaikum. Ada berteman siapa? Assalamualaikum. Teman siapa? Assalamualaikum. Suka menebarkan salam. Ada juga yang mengatakan dimaksud dengan menebarkan salam itu adalah artinya
menebarkan kesejahteraan kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain. Nah, bila orang yang menebarkan kesejahteraan kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain, maka hidupnya kada akan mau menzalim orang lain, kada mau menipu orang, kada mau mencuri ampun orang, kada mau merampok ampun orang, kada mau menyakiti orang, kada mau menyambati orang, kada mau segalanya nang kada baik kepada orang. Kenapa? Karena dia menebarkan salam kesejahteraan. Yang kedua, ujar Nabi, wa at'amat ta'am, memberi makan. Surga yang begitu indah tadi juga diperuntukkan untuk yang memberi makan orang. Memberi makan orang ini kita sangat tergantung kepada orang nang di dapur. Memberi makan orang ini sangat tergantung kepada bini kita. Kayak apa aja kita hendak memberi makan orang, mun bini kada katuju, kada kawa. Karena bini nang memasak, bini nang membasuh piringnya, bini nang segala-galanya menyimpuninya. Jadi laki-laki dalam hal ini perannya hanya masalah dana, masalah duit. Ada orang sugih, berduit, bininya kada kawa penguliran, kada kawa jo memberi makani orang. Kan ribut. Makin banyak nang diberi makani makin ribut. Nah, jadi memberi makan orang ini sangat tergantung lawan mar'atun salihah, perempuan nang saleh. Kalau bini kita ini bini nang salihah, katujuh aja memberi makani orang. Walaupun inya ribut tapi inya rame. Asa katujuh. Amat ta'am, memberi makan orang. Amun kita nukar nasi bungkus beri makani orang kada dapat napa-napa bini. Kita hanya surangan ke surga. Nukar nasi bungkus na atare ke rumah-rumah orang, memberi makan juga bini kada napa-napa. Tapi amun duitnya duit laki, bini nang memasakinya, nah kedua-duanya itu ke surga. Yang ketiga, ujar Nabi kita, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur malam. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi tiga perkara ini, menebarkan salam, memberi makan kepada orang, dan sembahyang di tengah malam, itu merupakan kunci untuk memiliki kamar-kamar yang indah di dalam surga tadi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jabir tadi. Jadi sembahyang malam ini menduduki kedudukan yang sangat tinggi dan penting di dalam keislaman, keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, rawahu Tabarani. Mulianya seorang mukmin itu, adalah dipandang qiyamul lail, bangun malamnya. Hadis riwayat Tabarani. Aisyah pernah berkata, ujar Aisyah radhiyallahu anha, fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail, faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawla hatta anzalallahu takhfif, fasala qiyamul lail tatawwu'an ba'da faridah, rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan qiyamul lail. Dahulu Allah itu mewajibkan qiyamul lail, bangun malam itu, beribadah malam itu.
Lalu Nabi kita melaksanakan dan para sahabatnya selama 1 tahun. Selama 1 tahun Nabi kita tengah malam bangunan lawan sahabat-sahabatnya sembahyangan. Hatta anzalallahu takhfif, sehingga Allah menurunkan keringanan. Jadi fasara qiyamul lail tatawuan ba'da faridah, jadilah beribadah sembahyang malam itu sunat hukumnya sesudah fardu. Artinya dahulunya padahal wajib. Cuma karena Allah melihat ini sulit bagi orang-orang yang beriman, maka Allah hanya menghukumkan itu sunat. Rawahu Muslim. Imam Ghazali mengatakan bahwa hendak mengamalkan bangun malam itu, ujar Sidin, 8 hal ini nang dijaga, nang diperhatikan supaya kawa beribadah di malam hari itu. Pertama, ujar Imam Ghazali, la yuksirul akla, jangan banyak makan malam itu terutamanya. Parut jangan hibak malam itu. Nang kedua, ujar Sidin, an la yut'iba nafsahu bin nahar, tidak menyusahkan dirinya di siang hari. Artinya kada berbuat hal-hal yang menyebabkan badannya lesu, badannya uyuh di malam hari. Yang ketiga, la yatrukul qailulah bin nahar, tidak meninggalkan guring di siang hari. Mesti ada siang tu guring. Ini guring qailulah ngarannya, guring nang berpahala. Menurut mazhab Syafi'i sebelum zuhur. Kayaknya zuhur bangun. Yang keempat, an la yahtaqibal auzar bin nahar, tidak melakukan dosa-dosa di siang hari. Kalaupun di siang hari melakukan dosa juga, kayaknya maghrib tobat kepada Allah, supaya malam itu jangan membawa dosa di siang hari. Salah seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Al-Hasanul Basri, wahai Imam, kenapa ulun ini masalah sembahyang tengah malam ini kesulitan? Padahal hendak guring sudah disiapkan segala-galanya. Banyu sudah diandak di parak awak, semuaan siap. Kada kawa aja bangun tengah malam itu. Ujar Hasanul Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka, dosa ikam itu yang memasung engkau. Ikam dipasung oleh dosa. Artinya apa? Siang banyak melakukan dosa-dosa, malam dijaretnya kada kawa lagi bangun tengah malam. Yang kelima, salamatul qalbi anil hikdi alal muslimin, hati jangan ada dendam atas orang Islam. Hati jangan ada hendak berniat buruk terhadap orang Islam. Hati jangan ada berniat menyusahkan orang Islam. Yang keenam, khauf, takut kepada Allah, takut hari akhirat, takut di dalam kubur, takut neraka. Itu salah satu sebab mendorong bangun malam. Yang ketujuh, hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang yang beribadah di tengah malam itu. Nah, kalau kita cinta kepada Allah,
tentu kita suka dekat dengan Allah itu. Yang kedelapan, ma'rifatu fadhaili qiyamil lail, mengetahui keutamaan orang yang beribadah di malam hari itu apa keutamaannya. 8 hal itulah sebab yang memudahkan kita untuk bisa mudawamah, untuk bisa rutin beribadah di tengah malam itu. Mengetahui keutamaannya, fadilatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an ashukka ala ummati la faradtuhum 'alaihim, rawahu Dailami. 2 rakaat yang sembahyang seorang hamba di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Ujar pensarah hadis, maksudnya lebih baik daripada inya memiliki dunia kemudian dia sedekahkan seduniaan itu. Coba bayangkan kita berisi dunia, umpamanya kita wakapakan seduniaan itu, kayak apa pahalanya gananya. Lebih baik orang yang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu, lebih daripada itu. Apalagi nang kita bersedekah seapa? Bersedekah 100.000 sehari, bersedekah 10.000 sehari. Ada apa-apanya dibanding lawan orang nang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Nabi kita, walaula an asyukka ala ummati la faradtuhum alaihim, andai kata itu tidak sulit atas umatku, niscaya aku fardukan atas mereka sembahyang 2 rakaat di tengah malam. Itu setengah daripada keutamaannya. Sabda beliau lagi, alaikum bi salatil lail walau raka'atan fa inna salatal lail manhatun lil ithim wa tutfi'u wadhabar rabb tabaraka wa ta'ala wa tadfa'u an ahli harran nar yaumal qiyamah, rawahu Dailami. Ujar Nabi kita, lazimi kekali sembahyang malam itu walau rak'atan, sekalipun sarakaat. Walau rak'atan, sekalipun sarakaat, asal kita ada sembahyang di tengah malam. Karena sembahyang malam itu, ujar Nabi kita, dia mencegah bagi dosa, memadamkan marah Tuhan, menolak panas neraka pada hari kiamat. Walau 1 rakaat. Rasulullah bersabda lagi, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Paling afdal sembahyang sesudah sembahyang fardu salatul lail, sembahyang malam. Yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awal fayaqulu anal malik man dhal ladhi yad'uni fa astajib lah, man dhal ladhi yas'aluni fa u'tiyah, man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadzalik hatta yudhi'al fajar, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat setelah berlalu 1/3 malam yang pertama. Allah menyuruh malaikat turun ke langit pertama, berseru kepada penduduk bumi ini, membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Ujar Tuhan, anal malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Terus menerus seperti itu sampai subuh.
tiap malam yang demikian itu Allah menawarkan anugerahnya kepada kita. Itu mulai sepertiga malam yang pertama. Yang mulai pukul 10 lah. Anggaplah pukul 10 sampai subuh. Rasulullah bersabda lagi, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salatin. Ujar Nabi, sembahyang di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu disamakan dengan 10.000 sembahyang di tempat lain. Jadi kita sembahyang di Masjid Nabawi itu catatannya 10.000 kali. Ibarat kayaknya ditimbang amal, banyak mana timbangannya? 10.000. Wa salatun bil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram itu disamakan dengan 100.000. Masjidil Haram 100.000 lipatnya daripada kita di benua sini. Wa salatun bi ardi ribatin tu'dalu bi 1,000 salat. Dan sembahyang di tempat penjagaan. Orang dahulu tuh negeri ini berbatasan dengan negeri kafir. Atau di penjagaan-penjagaan itu orang-orang yang jaga-jaga itu kalau dia sembahyang di tempat penjagaannya itu disamakan dengan 2 juta sembahyang di tempat lain. Alfi salatin. Ini orang-orang yang bertugas menjaga keamanan negeri yang berbatasan dengan kafir. Ini bertugas menjaga daripada serangan-serangan musuh. Nah, ini sembahyang di tempat itu sambil menjaga, sambil sembahyang, itu nilainya 2 juta sembahyang di tempat lain. Wa aktsaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak daripada itu seluruhnya lagi, ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jal, rawahu Ibnu Hibban. Yang lebih banyak daripada yang demikian seluruhnya, 2 rakaat sembahyang seseorang di tengah malam yang semata-mata menghendaki sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah nilainya sembahyang sunat tengah malam itu 2 rakaat lebih daripada berjuta-juta kalau dibanding dengan sembahyang sunat di siang hari. Sembahyang sunat di siang hari dibanding dengan sembahyang sunat di tengah malam itu berjuta-juta kali lipat gandanya. Keutamaannya lagi, yuhsyarun nas bi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqulu aynal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalil fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, rawahul Baihaqi. Pada hari kiamat nanti dikumpul manusia seluruhnya di satu halaman yang rata. Diserukan di situ. Malaikat berseru, hendaklah bangkit orang-orang yang bangun di tengah malam. Orang-orang yang beribadah di tengah malam hendaklah bangkit. Maka bangkitlah mereka itu sedikit. Ada banyak artinya. Ada banyak nang bangkit. Begitu dipanggil siapa-siapa nang sembahyang tengah malam, hendaklah bangkit. Wahum qalil, sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa melalui hisab. Bila masuk surga kada melalui hisab ini kada tahu ditimbangan amalnya, nya kada dihisab. Rawahul Baihaqi, itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Dikatakan lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli bil-lail fa idza asbaha saraka faqala sayanhahu ma ya'mal, rawahu Ibnu Hibban.
Ujar orang, wahai Rasulullah, si Fulan itu ini sembahyang terus tengah malam, tapi kini bisukan mencuntan gawiannya. Ujar Nabi kita, sayanhahu ma ya'mal, selagi mencegah akan dia yang ia kerjakan itu. Nah, ini mengandung dua makna hadis ini. Pertama, bahwa kalau orang itu pekerjaannya maksiat, orang itu gawiannya banyak maksiat, banyak dosanya, kadakawa bangun malam. Kenapa? Dicegah oleh dosanya itu. Kalau orang ini suka bangun malam, inya kada akan bisa berbuat maksiat, dicegah oleh bangun malamnya itu. Jadi munnya orang nih suka berjudi umpamanya, hendak sembahyang malam, gawi dia sembahyang malam, antara dua, bila kada sembahyang malamnya na ampih atau judinya ampih. Orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu, hendak beribadat di tengah malam, paling kawa seminggu antara dua, bila kada bangun malamnya na ampih, menipunya ampih. Tagabung dua kada mau. Orang nang ahli riba tengah malam beribadat kada kawa. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Sayanhahuma ya'mal. Antara dua, bila kada ribanya ampih atau ibadah tengah malamnya na ampih. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma min imri'in takunu lahu salatun lail yaghlibuhu 'alaiha an-naum illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi, rawahu Abu Daud. Orang yang sudah kebiasaannya sembahyang tengah malam, ini sudah teradat sembahyang tengah malam, satu hari inya taguring, satu hari taguringan kada sembahyang, tetap ditulis Allah dia adalah sembahyang malam, dan guringnya itu merupakan sedekah dari Allah kepada. Nah, jadi orang-orang yang lagi sihat, lagi bugar, sigar, tiap tengah malam bangun sembahyang, tengah malam bangun sembahyang, sudah usia lanjut kada kawa lagi bangun tengah malam, uzur, tetap dicatat oleh Allah tiap malamnya itu adalah qiyamul lail. Ini untungnya orang nang lagi anum, nang lagi sigar nih kau beribadat rutin. Kalau inya sembahyang malam itu kada ada apa-apa, kada rutin atau balang kambingan atau kada sama sekali, sudah tuha kaina hanyar, makanya aku sigar aku sembahyang malam, dusta aja Tuhan, yang berpuluh-puluh tahun ku sigarakan, mana ada sembahyang malamnya. Nah, orang yang sudah sugih bangkrut, makanya aku sugih aku menggunakan sebuah langgar. Dahulu sugih mana ada. Nah, itu perhitungannya kayak itu. Jadi kalau kita lagi sihat ini, lagi sigar bukan kawa beribadah, sudah tuha kita uzur karena sakit-sakitan, Allah maklum. Ya Tuhan, jangan aku sigarakan, ini pasti beribadah dahulu buktinya. Sekarang inya garingnya kata kau lagi beribadah, tetap diberi Tuhan pahalanya ibadah sampai inya mati. Nah, jadi sembahyang malam ini adalah batu ujian bagi mukmin keimanan seseorang. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah. Kita kau mengetahui diri kita nih, cinta kada kepada Allah, tahu kau mengetahui, cinta kada kepada Rasulullah, kau mengetahui. Salah satu batu ujiannya adalah kau kada kita mengalahkan nafsu kita bangun di tengah malam. Kualanya sebuting aja nafsu aja. Nafsu hendaknya guring sampai bisukan pukul 8, pukul 7 atau pukul 6, itu kehendak. Jadi huwalnya sebutin cuma nafsu. Bila mana kita kawa mengalahkan nafsu ini, wanahan nafsa anil hawa, kita bisa mencegah nafsu kita dari apa yang diinginkannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya.
Dan nafsu ini kalau kita lawan, kalau kita perangi, pasti kalah. Pasti kalah. Asal bujur-bujur hakun memerangi nafsu. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita punya tikat nang kuat hendak sesuatu ibadah ini, bujur-bujur kita hendak, kita hawa. Nah, cuma kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini masalahnya. Hidup kita masih disatang oleh hawa nafsu ini. Jadi sembahyang tengah malam, kalau kita hendak sembahyang tengah malam itu apabila yang paling baik waktunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Bukhari disebutkan, ahabbus salah ilallah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Kalau nyakawa macam itu. Ujar Nabi kita, paling disukai sembahyang itu kepada Allah sembahyangnya Nabi Daud. Nabi Daud tuh awal malamnya guring saja. Guring. Sampai tengah malam kena bangun. Kira-kira sepertiga malam guring pulang. Nah kayaknya subuh hanya bangun pulang. Umpamanya jam 2 kita bangun, jam 3 guring. Nah kayaknya setengah 5 bangun. Jangan tengah 7 bangunnya, luput nenek. Ini paling disukai itu guring, bangun, guring. 2 kali tahajudnya. Tahajud yang pertama kita bangun sembahyang sunat, guring pulang. Kayaknya orang bang subuh bangun pulang, tahajud pulang, berat pulang itu ngarannya. Jadi 2 kali lapahnya. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kadang-kadang macam itu, ambil yang akhir, bisa pukul 4 atau pukul 4:15. Kalau kawa juga pukul 4:30 barang. Asal selalu, artinya mudawamah. Allah tuh memandang amal kita bila kita mudawamah. Bila kadang mudawamah, kada dipandang Allah, kada disukai Allah. Mbak amal mbahanu itu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sedikit walaupun sarakaat. Cuma tengah 5 bangun, sarakaat subuh hari. Esok kena tengah 5 bangun, sarakaat subuh hari. Asal tiap macam itu terus Allah ketujuh. Daripada nang jam 2 kayaknya parai, jam 3 mbanu parai. Nah. Jadi ujar Nabi, walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Nah jadi luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anugerah kepada orang yang beribadah di tengah malam itu masuk surga bighairi hisab. Ini harga yang sangat luar biasa nilainya. Orang masuk surga bighairi hisab itu luar biasa. Allah berikan kepada orang yang selalu beramal, beribadah di tengah malam. Nah jadi 3 macam akhlak, 3 macam perbuatan tadi Rasulullah mengatakan yang akan memiliki surga yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keindahan tadi. Untuk siapakah kamar-kamar ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam, memberi makan, dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur. Jadi qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sesuatu kata-kata yang umum. Qiyamul lail itu artinya beribadah di malam hari atau menghidupkan malam dengan ibadah. Itu qiyamul lail. Baik ada guring sebelumnya atau kada beguringan, ngarannya qiyamul lail. Nah lain halnya tahajud. Tahajud itu lebih khusus.
Tahajud itu adalah sembahyang yang dilakukan sesudah guring. Jadi setiap tahajud itu pasti qiyamul lail sudah ngarannya. Tahajud pasti beribadah di malam hari, itu termasuk dalam qiyamul lail. Jadi orang-orang nang mulai isya kada beguringan sampai subuh itu kada ada tahajud, cuma ini qiyamul lail. Nah kalau kita berguring beribadah tahajud ngarannya sekaligus qiyamul lail. Allah yang maha besar mewahyukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'aw wa libasuhum fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Mengenai wahyu Allah di atas, Rasulullah SAW bersabda, Inna alaihi muttijan adna lu'lu'atin fiha tudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Mereka memiliki mahkota yang kualitas permatanya paling rendah dapat menerangi segala yang terdapat di antara timur dan barat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingat situ, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. يا أيها الراجعون منه سباتا صلوا عليه وسلموا